Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Kali ini kita ada di Honda Megatama Kalimalang. Di dalam Honda Kalimalang ini ada banyak sekali ya, seperti servis mobil, juga ada showroom mobilnya. Di sini ada mobil-mobil yang Anda bisa lihat ya. Jadi jika Anda penasaran nih ada Honda-Honda apa aja, Anda bisa ke dalamnya. Dan jika Anda sudah berada di dalam, bosan untuk melihat mobil-mobil, Anda bisa ke atas. Dan di situ tentunya ada simulator dan juga ada snack-snack yang Anda bisa makan untuk menunggu servis mobil Anda. Jadi itu saja untuk dealer. Mari kita ke pemain utamanya. Ini adalah Honda Stepwagon Spada. Dia adalah satu-satunya Honda yang mobilnya boxy banget ya untuk melawan kompetitornya seperti Serena dan juga Foxy ya. Jadi sudah ada nih pemain barunya dari Honda. Nanti kita gimana sih rasanya berkendara, dan juga kita akan review eksterior, interior, apakah sebagus dengan kompetitornya. Ikuti terus video ini. Bagi Anda keluarga besar yang mencintai keluarga Anda, ya Anda bisa ambil. Ini dia, Honda Stepwagon. Mungkin bagi Anda yang ya bosan melihat Serena atau Foxy, bisa beralih aja nih ke Honda Stepwagon. Apa aja sih fitur yang akan dibanggakan dari Honda? Yang pertama, dia sudah hybrid. Kompetitor itu tidak ada yang hybrid ya, cuman satu-satunya Honda yang hybrid. Oh iya, ada lagi satu sebenarnya, Nissan Serena. Cuman bedanya itu kalau Nissan Serena tuh dia penggeraknya seluruhnya baterai, sedangkan ini masih menggunakan bensin. Jadi ya baterai dan bensin tuh bisa bekerja sama. Sedangkan Nissan Serena itu hanya mesin listriknya saja yang menjalankan mobil. Mesin bensinnya hanya mengecas mesin listriknya. Jadi perbedaannya teknologi hybridnya Honda dan Nissan ya di situ. Dan ini sudah satu dengan radarnya ya, dia sudah ada di sini radarnya. Jadi menyatu dengan logonya. Ya ada beberapa merek seperti beberapa itu yang ditaruh di bawah. Jadi kelihatannya tuh kurang rapi. Sedangkan di sini sudah ada di logonya, jadi terlihatnya rapi. Dan situ juga ada kamera ya. Kameranya itu sudah terintegrasi dengan Honda Sensing-nya dari Honda. Dan katanya sih cukup halus ya, mungkin nanti kita akan coba ya. Sini pada bagian depannya bisa dilihat lampunya cukup keren ya di sini. Kekinian sekali, semuanya sudah full LED. Cuman sayangnya lampu jauhnya itu dia belum reflektor ya, cuman pantulan saja ya. Jadi ya di situ aja sih. Tapi overall ini sudah bagus. Apalagi di bagian lampu kanannya itu dia ada semacam tambahan proyektor. Jadi jika Anda di malam hari pengen belok ke kanan atau ke kiri, ini bisa nerangin di bagian sampingnya. Itu bagusnya dari lampu dari Honda ini. Dan juga grillnya menurut saya cukup oke. Dan di sini ada beberapa sensor ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Dan yang paling saya suka di sini adalah tidak terlalu banyaknya chrome ya. Contohnya di sini cuma ada di bagian bawah saja. Tidak ada di bagian samping tuh nggak ada terlalu banyak chrome. Jadi di situ cukup mewah ya. Jadi tidak terlalu banyak chrome-nya. Saya kurang terlalu suka kalau banyak chrome. Di sini komposisinya sudah pas. Untuk bagian depan itu saja. Mungkin kita akan lihat pada bagian samping dari mobil ini. Ikuti terus. Ya, beralih ke bagian samping dari mobil ini. Ya, ini bagian interior nanti ya, kita akan jelaskannya pada sesi interior. Bisa lihat pada bagian samping dari mobil ini mengotak sekali di sini. Apalagi dari depan ke belakang ini pilar C-nya, itu kelihatan banget mengotaknya. Tapi inilah yang membuat mobil ini menjadi lebih besar lagi ya di dalam kabinnya, karena mengotaknya itu jadi headroom tuh sangat besar sekali ke atas. Ya, saya lihat di sini pada bagian spion
memang dia tidak dilengkapi 360 ya, sayangnya di situ. Dia hanya dilengkapi oleh kaca yang kecil kayak di Jepang. Karena memang mobil ini masih built in Japan, jadi sangat asli Jepang. Ya, mengikuti dengan regulasi Jepang. Seharusnya saran saya kepada Honda harus dikasih 360. Karena mobil ini, mau nggak mau, mobil ini besar sekali dan juga mengotak. Alangkah baiknya jika menambahkan 360. Ya, karena memang mobil ini mengotak dan boxy. Jadi, pada bagian ban, di sini, dia cukup, ground clearance cukup pendek ya, 140 cm. Untuk bagian bannya itu dia mereknya Goodyear dengan profil bannya berapa nih ya? Kita lihat 205 60 R16. Jadi profil bannya cukup tebal ya, 60. Jadi oke lah. Harusnya mobil ini empuk di jalan. Cuma memang gitu, karena dia mobil boxy. Jadi bagi Anda yang suka keluar kota tapi jalannya jelek, ya ini agak PR sih. Cuman kalau misalnya jalannya bagus, tidak ada masalah dari mobil ini. Karena dia ngotak lagi, sini dikasih kaca tambahan. Dan efeknya, jika Anda bawa mobil ini, dia tuh panjang banget ke depan. Mirip kayak Alphard lah. Panjang banget. Dan di sini ada tarikan lurus ya, dari depan ke belakang. Jadi, Honda bermain aman ya untuk ini ya. Dan juga untuk membukanya, dia model sliding ya. Dan sudah auto. Cuman sayangnya jika ditambahkan ini kayak lebih bagus deh. Mungkin bisa jadi preferensi Honda jika ingin menambahkan. Oke. Dia sudah bisa dikunci melalui sini ya. Jadi jika Anda megang kuncinya seperti ini. Nah, seperti Honda CR-V dan juga Honda HR-V semuanya seperti ini ya. Jadi tinggal kunci aja, nanti kacanya akan menutup. Ya. Itu saja untuk bagian samping. Kita akan lihat pada bagian belakang dari mobil ini. Oke, kita akan review bagian eksterior belakang dari mobil ini. Lihat, karena mobil ini mengotak, saya yang tinggi 183 cm aja bisa duduk di situ. Jadi, memang mobil ini kotak panjang. Jadi, bagi Anda yang ingin membuka bagasinya, mungkin Anda harus lihat-lihat dulu bagian belakang Anda. Apakah bisa buka atau enggak. Sayangnya karena ini Stepwagon ya yang generasi terbaru. Sebelumnya itu dia bisa dibuka di bagian samping. Jadi seperti waku-waku. itu di generasi pertama di Jepang ya. Cuman di Indonesia nggak masuk. Sayangnya itu nggak masuk sih. Padahal keren banget. Kalau ada mungkin lebih mudahkan kita ya. Ini kan jadinya kayak saya harus mundur dulu supaya tidak kena. Karena ini semua langsung mengangkat begitu aja. Cuman bagusnya dia sudah elektrik. Dan kalau Anda kepanasan, ini bisa buat neduh nih. Jadi saya gak kepanasan. Karena lagi-lagi saya di Bekasi panas banget ya di sini. Nah ini bisa jadi tempat neduh di sini. Apalagi lantainya, buset, rata banget. Rendah lagi. Wah gila. Keren banget. Ini mungkin bisa dijadiin kolam ikan nih. Karena bener-bener dalam banget di sini. Tidak seperti kompetitor ya yang masih melipat ke atas ya. Honda ini pintar. Dia bisa tarik. Mana nih ya? Tarik bagian sini. Oh ini untuk membukanya ya. Jika saya mau ini tarik aja. Tarik lagi sekali. Rata lantai. Bayangin Anda mendapatkan mobil kotak rata, dan jika ini ukuran rata, tinggal ditarik aja sih. Bisa tiduran Anda di sini, coy. Wah, mobil ini bener-bener praktis banget dan tidak ada yang sepintar Honda untuk mendesain ini. Jadi itulah kelebihan dari Honda Stepwagon di bagian belakangnya.
Karena memang lagi-lagi mobilnya kotak ya. Jadi di belakangnya bener-bener luas banget. Ini tadi aja tinggi saya 103 cm bisa jadi tempat buat berteduh loh. Wah, keren. Coba memang bagian belakangnya menjadi seperti minibus ya, yang bener-bener kotak. Di bagian lampunya juga sudah full LED. Tariknya tarik lurus nih, panjang banget nih. Jadi mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Kalau dari saya, ini cukup oke lah bagian belakangnya, tidak terlalu aneh. Apalagi ini sudah standar ya, dia ada defogger juga. Lampu juga ada di sini buat lampu malam. Dan sini ada EHEV karena lagi-lagi mesinnya sudah pakai mesin hybrid ya. Nanti kita akan lihat pada bagian mesin. Ya itu saja untuk bagian belakang. Mungkin kita langsung ke bagian depannya. Ikuti terus. Oke, kita akan lihat bagian mesin dari mobil ini ya. Kita lihat mesinnya. Sayangnya dia belum pakai hidrolik ya, tapi ya tidak apa-apa lah. Jarang-jarang juga membuka mesin ini. Oke, untuk mesin dia sama seperti Honda CR-V Hybrid ya. Dia menggunakan 2000 cc hybrid dengan total gabungan 184 horsepower dan juga torsinya 315 Nm. Yang dimana torsinya itu lebih besar dibandingkan Toyota Foxy yang menggunakan mesin konvensional, belum menggunakan hybrid ya. Tapi kita akan lihat ya gimana rasa berkendaranya. Apakah mobil ini loyo untuk dibawa atau tidak? Kita lihat. Air scoopnya dia di atas ya. Jadi mungkin untuk mobil ini bisa sampai 1 ban lah ya, jangan lebih. Karena kalau lebih nanti masuk kan bisa bahaya untuk mesin. Oke. Mesinnya memang dia agak berantakan ya, tidak tercover, jadi ya tidak apa-apa juga sih. Lagian juga emang ada orang yang mau lihat bagian mesin. Yang akan dilihat oleh orang adalah interiornya. Mungkin exterior sudah, kita akan masuk ke interior. Ikuti terus. Oke, ini adalah interior dari Honda Stepwagon dan bisa dilihat untuk bagian dashboard ya memang dia satu common part dengan Honda lain ya, seperti Honda Civic, Honda CR-V Hybrid dan juga Turbo juga begini. Tapi kabar baiknya ini bagus, bahannya bagus di sini dan saya suka setirnya bulat dan juga enak untuk digenggam ya, seperti Honda Civic juga begini, Honda CR-V juga, karena memang dia lagi-lagi satu common part ya. Dan enaknya dia sudah ada tilt dan teleskopik ya. Jadi dan teleskopiknya juga lumayan jauh nih. Jadi di mobil ini sebenarnya posisi berkendaranya tuh enak karena dia mobil yang ngotak. Jadi untuk mendapatkan posisi ergonomi dari mobil ini gampang. Dan di sini juga ada armrest ya. Jadi Anda bisa taruh di sini tangan Anda dan mengendari dengan santai. Apalagi dia sudah ada Honda Sensing, jadi lebih wow banget nih. Dan juga di bagian setir sini ada tombol-tombolnya banyak ya. Seperti di sini pada sebelah kiri ini dia ada tombol buat ganti-ganti ini ya, seperti Android Auto, Bluetooth. Ini semua bisa terhubung di sini. Cuman yang saya sayangkan di sini untuk mesin bensin dan juga mesin listrik tuh dia tidak ada di sini. Sayang banget. Coba kalau ada mungkin lebih canggih banget di sini. Dan ini posisi mobil mesinnya nyala nih. Dia akan mengisi baterainya. Dan lagi-lagi baterainya tidak terlalu besar ya. Cuman sudah cukup membantu nih untuk kita mendapatkan efisiensi yang lumayan. Ini dari tadi mobilnya idle itu 13,1 km per liter loh. Wow banget. Apalagi diajak jalan kali ya. Mungkin nanti kita akan ajak jalan ya. Lagi-lagi ya. Sini sudah cukup aja di bagian sini. Ada volume juga, ada buat naik turunin volume, ada terus dan pause-nya juga ada di sini. Sebelah kanan itu yang mengatur peradasan ya di sini ya. Jadi sini ada adaptive cruise control, jadi kita bisa aktifkan di sini dan ini bisa kita setnya dari sini ya. Cuman harus sambil jalan ya di sini ya. Kan kita posisi nggak jalan. Nah, di sini ada lane keep assist juga. Ini buat ngatur jaraknya. Jadi semuanya ada di sebelah kanan. Dan untuk di bagian MID dia sudah full
TFT ya, jadi penuh dengan warna. Cuman masukan saya kepada Honda kalau bisa dibuat lebih atraktif lagi ya, seperti mobil kompetitornya Serena itu dia atraktif banget tuh, apalagi MID dan head unit itu dia saling menyatu, jadi lebih eh, canggih itu kelihatannya ya. Di sini ya seperti apa adanya, cuman tidak jelek. Warna juga oke, di sini berwarna juga. Tapi andaikan kalau ada posisinya itu head unit dan MID itu bisa menyatu, itu mungkin lebih baik lagi ya. Untuk bagian head unit bisa dilihat ini sayangnya ini kecil banget. Mungkin next kalau bisa dibikin buat lebih besar lagi ya dan lebih beratraktif lagi di sini. Seperti contoh di sini, jika Anda ke sini tuh cuman ada ini doang nih, FM, AM, Android Auto dan Apple CarPlay itu dia cuma bisa wired doang. Kenapa nggak bikin wireless kayak Honda HR-V saja sudah wireless? Kenapa di sini enggak? Mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi. Sini ada ponsel, ada Bluetooth juga jika Anda tidak mau pakai head unit yang ada ini Android Autonya, dan di sini ada setting. Di bagian setting juga standar banget di sini, kayak kagak ada sama sekali yang lebih bagus gitu. Kamera juga masih kamera belakang, kenapa tidak dibuat 360? Mungkin masukannya di situ ya, karena mobil ini sudah cukup canggih loh. Kenapa di bagian ini yang tidak ada? Dan ini bezelnya tebel banget ini. Kalau misalnya kita buka Android Auto nih, ini tuh kayak kepotong gitu. Jadi kayak kita ngeliatnya tuh kayak kecil banget. Jadi kerasa claustrophobic ya. Dan juga di sini dia ya agak kurang smooth sih. Ya itu bisa diperbaiki lah nanti di next gen. Di bagian bawahnya di sini karena dia tidak ada tuas transmisi di sini, jadi semuanya ada di sini. PRND di sini buat bagian regenerative braking nanti bisa ada di sini. Jadi ini plus minus ini bukan gigi ya, ini cuman buat mengatur seberapa besar regenerative brakingnya. Sebelah kiri sini ini full dengan tombol-tombol ya, jadi tidak seperti mobil-mobil mocin yang lain yang harus di layar. Di sini masih pakai tombol, dan ini bunyinya enak nih, kliki-klikinya sama kayak di Honda CR-V, Civic, itu semuanya begini nih. Ini buat naikin suhu, ini buat ngatur kecepatan AC, ini on off, dan di sini ada PM 2.5. PM 2.5 itu ya itu kayak semacam ionnya lah. Dan sayangnya di sini tidak bisa dimatikan. Tapi nggak apa-apa sih, mobil ini jadi bagus sirkulasi AC-nya. Sini ada AC ini buat matiin AC-nya. Ini ada on off. Di sini ada rear control ya. Jadi Anda bisa matikan AC belakang jika Anda jahat. Dan turun lagi di sini lagi-lagi dia ada satu USB A sama yang C, yang buat Android Auto itu yang A ya. Di sini ada 12 port yang bisa dibuka ya. Jadi cukup banyak kalau di sini. Apalagi kompartemen di sini banyak banget. Di sini wah, ini sini ada lagi satu tempatnya. Sini bisa taruh lagi di sini. Di glove box juga ada di sini, tapi sayangnya dia kecil ya. Tapi tidak apa-apa. Sini juga ada lagi tempat penyimpanan. Di sini ada lagi buat nyimpen minuman. Jika minuman Anda dingin kan kena AC jadi dingin. Jadi lagi-lagi karena mobil ini emang dikhususkan untuk mobil keluarga, jadi memang harus banyak tempatnya. Kompartemen aja di sini tuh udah ada lebih dari 5. Apalagi kalau kita hitung dari di belakang, itu bisa lebih banyak lagi. Depan aja banyak, apalagi belakang. Dan di bagian bawahnya juga sama. Di sini buat buka ini ya, pintunya ya. Jadi kalau kita buka, pintu belakang tuh akan membuka. Karena lagi-lagi dia itu mobilnya sliding door ya. Jadi ini bisa membantu untuk membuka keluarga Anda masuk gitu. Misal keluarga Anda malas buka, nah nanti Anda yang bukain. Nah, situ sih bagusnya dari mobil ini. Ya, mobil-mobil boxy lain sih harusnya begitu juga sih ya. Dan untuk posisi berkendara juga oke. Apalagi sayangnya dia belum elektrik, cuman gak apa-apa. Lagi-lagi karena tidak elektrik, jadi cepat ya buat ngatur ya. Jadi jika Anda buru-buru nih langsung seret-seret gitu. Kalau pakai yang
elektrik tuh kadang agak lama gitu. Ya itu preferensi kalian masing-masing sih, enaknya yang manual atau yang sudah elektrik. Itu saja untuk bagian depan. Overall bagus, permainan bahan juga ya atas ini masih hard plastik ya. Sininya bagian tengahnya dia kulit. Dan untuk yang bersentuhan dengan tangan juga kulit. Pokoknya yang bersentuhan tangan itu sudah kulit. Kecuali dashboard dia masih hard. Enggak, ini dia nggak hard di sini. Surprisingly sih dia soft touch ya. Keren nih. Kira saya hard, tapi bentuknya kayak hard. Sini juga ada jahitan-jahitan asli. Dan juga dilihat nih ada step wagon. Mewah banget di sini. Keren. Detailnya tuh dapat. Dan apalagi kisi-kisi AC-nya nih, dia mirip sekali dengan Honda Civic. Jadi 1,4 sih, jadi ya begitu ya. Untuk bagian atas, dia sudah plafonnya hitam, cuman tidak terlalu wah banget ya. Tapi sudah oke. Ini tidak gampang kotor. Sini buat menyimpan kacamata juga bisa di sini. Terus untuk nyalakan lampu juga bisa di sini. Nah, tinggal nyala. Cuman entah kenapa saya nggak tahu ya. Kalau misalnya bagian on, ini dia bisa. Tapi kalau off, itu bagian belakang sana, itu tidak bisa menyala. Anehnya di situ. Saya kurang tahu ya. Tidak mengerti juga kenapa begitu ya. Jadi kalau bagian off itu dia bagian belakang tidak bisa menyala. Cuman bagian depan. Dan sayangnya di sini untuk tengahnya tuh, spion tengahnya tuh dia tidak elektrokromatik ya di sini. Sayang banget di sini. Seharusnya mobil sekotak ini harus pakai kaca yang kaca apa namanya, bagian tengah ini harus lebih punya kameranya biar visibilitasnya tuh dapat. Situ saja sih sebenarnya letak kelemahannya. Tapi overall sudah bagus. Mungkin bisa menjadi masukan ke depannya untuk Honda. Oke, kita lihat pada bagian samping dari mobil ini. Ikuti terus. Maksud saya belakang. Ini adalah bagian tengah dari Honda Stepwagon dan karena memang bentuknya mengontak, lagi-lagi headroomnya gede sekali dia. Tapi sayangnya memang di bagian mobil ini tidak ada kaca ini ya, panoramic sunroof atau enggak moonroof ya. Ya, itu mungkin bagian yang suka, coba komen di bawah apakah suka dengan sunroof atau tidak. Oke, ini saja untuk posisi duduk. Dia cukup lega ya untuk tinggi saya 183, ini posisi mengemudi saya. Tinggi saya ya sekitar 183 cm ya, lumayan tinggi. Dan di sini dia ada kayak ini armrest. Jadi armrestnya tuh coba ya, sebentar ya. Ya gitulah ya. Sebenarnya harusnya begini bisa. Nah, jadi begini nanti. Jadi bisa sebagai tempat peristirahatan tangan. Dan mungkin kalau misalnya Anda ingin makan di sini bisa banget nih. Dan maksimumnya di sini dituliskan 2 kilo ya. Jadi Anda bisa mau makan di sini bisa. Dan lagi-lagi karena dia mobil keluarga, dia harus ada charging port. Dan charging portnya adalah Type C. Jadi Anda harus beli kabel Type C ya untuk bisa ngecas di mobil ini. Dan dia juga ada kaca privasi nih. Jadi cukup aman lah di sini ya. Jadi jika Anda menginginkan privasi lebih, Anda tinggal tutup aja. Dan yang paling saya suka dari bangku ini adalah jika Anda tarik di sini dan dekatkan lagi, Anda bisa mundurkan sampai belakang. Wow. Jadi di sini bisa sampai belakang banget. Dan mungkin jika ini kurang, Anda bisa rebahkan sampai buset. Tiduran di sini. Wow banget, wow. Jadi cukup fleksibel ya bangku di sini ya. Dan juga dia ada buat ini ya. Buat joknya ini ada tarikan di sini. Jadi di sini ada sandaran buat kaki. Tapi memang karena nggak terlalu panjang, jadi mungkin segini aja. Nah ini udah cukup enak nih.
Ini kalau misalnya Anda berdua gitu, Anda sewa supir di sini, perjalanan jauh, cukup enak kalau di sini. Apalagi headrestnya ini empuk banget. Surprisingly empuk. Saya kira ini keras loh. Ternyata empuk loh. Wow. Dan kulitnya juga keren di sini. Bagus, halus juga. Jadi untuk perjalanan jauh pun ini sudah cukup oke. Mungkin itu aja ya bagian belakang ya, karena memang mobil kotak udah pasti luas. Anda kalau bawa keluarga banyak-banyak pun juga bisa di sini. Kalau misalnya lagi bermusuhan, tinggal tariknya set jauh. Wah, keren sih. Gimana kalau duduk di bagian belakang ya? Mungkin saya akan peragakan di bagian belakang. Ikuti terus. Ini posisi bagian belakang dari mobil ini. Ya, lagi-lagi karena dia mengotak, tinggi saya yang 183 itu nggak terlalu kena sama atap mobil ini ya. Masih cukup tinggi nih. Ya, memang untuk bagian ketiganya, karena bangkunya sedikit kecil, jadi kaki saya sedikit terangkat ya. Tapi ini malah lebih normal. Ini sebenarnya terlalu mundur sih, karena saya posisinya tadi tuh mundur. Tapi bisa dimajuin lagi kalau tinggi Anda yang 174 mungkin lebih lega di sini. Dan ini masih ada 2 jari ya di sini ya. Tapi untuk ukuran mobil boxy, ini cukup banget nih. Dan di sini ada AC. Ada Type C juga di sini. Jadi depan, tengah, belakang itu semuanya mendapatkan charging Type C tapi. Jadi Anda harus butuh 6 Type C kalau misalnya Anda punya 6 orang keluarga Anda ya. Sini juga sebelah kiri juga ada Type C lagi ya, dan juga 12 volt. Dan ini kalau misalnya satu bangku terbuka ya. Kalau satu lagi terbuka, ini gampang banget. Ini tinggal gini aja. Tarik. Tinggal tarik ini. Sangat simpel. Jadi kalau misalnya mau rebahan juga masih bisa loh di belakang. Wow. Emang untuk menciptakan bagian belakang tuh Honda cukup oke. Apalagi hanya satu-satunya mobil berbentuk kotak yang bisa pelipatannya seperti tadi itu. Yang ditutup, set, masuk. So easy. Jadilah bagasi untuk membawa barang-barang Anda. Jadi, itu saja interior dari mobil ini. Kita akan bawa langsung mobil ini ke jalanan. Ikut terus. Sekarang saya sudah membawa Honda Stepwagon ya. Dan yang saya rasakan di sini pertama adalah mobilnya panjang banget di sini. Ini kayak ujung ke ujung tuh bener-bener panjang ya. Namun yang saya rasakan walaupun mobil ini panjang, ini tidak yang bener-bener lebay banget panjangnya loh. Yang kayak kita bener-bener bawa mobil boxy. Jadi masih enak buat dibawa sendiri. Ya walaupun Anda jika ingin bawa oleh supir, Anda nyewa supir juga bisa di sini. Dan memang cocok. Tidak seperti yang kayak Alphard gitu kan. Alphard kalau kita bawa sendiri ya dikira nanti kayak supir ya. Kalau di sini tuh masih kayak Anda tuh seperti pemilik mobil itu sendiri gitu loh. Bukan kayak kalau orang-orang lihat kayak Anda supir ya. Enggak kayak gitu. Mobil ini masih enak untuk dibawa sendiri. Ya walaupun memang tidak dipungkiri mobil ini boxy, kotak, dan juga panjang ya. Jadi Anda harus hati-hati untuk melihat ke bagian belakangnya karena mobil ini panjang. Jadi harus hati-hati di bagian situ. Oke, kita akan belok. Ini kita masih di tempat biasa ya, belum ke bagian tol ya. Dan yang saya rasakan dari suspensi ini, enak ya, cukup empuk di sini. Depan belakang tuh enak. Permainan suspensinya cukup oke. Nah, lagi-lagi mobilnya emang harus empuk ya untuk mobil keluarga ya. Ya, berlawanan sekali dengan mobil-mobil Honda seperti kayak Honda HR-V, CR-V. Itu yang saya rasakan itu memang keras dia. Dan efek sampingnya, dia enak untuk dibawa kencang-kencang ya. Bagi Anda yang suka mobil yang suka menikung gitu, itu mobil itu paling enak. Emang Honda kalau dibuat
keras itu memang cukup enak ya untuk dibawa. Nah, berbanding terbalik dengan mobil ini. Mobil ini memang khusus untuk keluarga. Jadi suspensinya sudah pas, menurut saya sudah pas dan asik di sini. Paling yang saya rasakan pada saat saya belum masuk tol. Ini adalah pada bagian peredaman kabin. Emang Honda tuh dari dulu sekali memang untuk peredaman kabin itu kurang ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena ini bisa di modif-modif lagi. Jadi jika Anda merasa ini kurang kedap pun juga bisa ditambah peredam kabin kan. Jadi preferensi kalian lah gimana rasanya. Tapi dibandingkan dengan kompetitor sebelah, ini memang cukup kedap lah ya. Dibanding Zenix itu, Zenix masih sedikit terdengar lah. Cuma nanti kita lihat nih untuk bagian tol, apakah mobil ini suara kolongnya tuh masih masuk. Karena kebetulan saya pengguna Honda juga, dan saya merasakan bagian bawah Honda tuh emang kadang kurang teredam dengan baik ya. Mungkin kita akan coba di situ. Dan ini kita ada di bagian yang macet-macetan ya. Itu macet banget di sini. Nah, sekalian nih kita coba seberapa irit sih hybrid ya Honda. Apalagi nanti kita akan coba lumayan jauh nih. Ya, untuk ukuran kami itu udah cukup jauh sih. Jadi kita akan lihat konsumsi bahan bakarnya berapa sih paling irit. Ikuti terus video ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam tol ya, dan di sini yang saya rasakan, empuk juga tarikannya. Nih kita tarik ya sedikit. Langsung 80 gitu. Oke, sekarang kita udah masuk. Yang saya rasakan di sini ya seperti mobil Honda yang lainnya ya. Suara kolongnya suaranya masih masuk ke sini. Masuk banget sih. Dan itu baru yang aspal ya, belum yang beton ya. Sini masuk. Kita akan coba adaptive cruise controlnya kali ya, karena ini yang dibangga-banggakan oleh Honda. Oke, sebentar ya, kita coba. Ini oke. Sip. Oke. Sini ada sebelah kanannya itu dia ada kinerja mesinnya. Baru kelihatan pada saat jalan. Oke, di sini. Langsung. Kalau untuk lane keep assist-nya udah jalan. Nah, coba kita lepas lane keep. Iya, dia bisa dengan presisi ya. Dan kira-kira berapa lama untuk megang kembalinya? Oke, sini sekitar 20 detikan lah ya. Berarti sama kayak BRV juga begitu. Dan ini saya sudah mencoba regenerative brakingnya ya. Dan memang cukup berasa di sini ya. Tapi tidak bisa sampai berhenti ya. Tapi rasanya tuh udah ada. Dan ini bisa dimainkan di pedal shift ini. Jadi memang ini pedal shift ini bukan buat ganti gigi ya sebenarnya. Ini cuman buat ngatur regenerative brakingnya aja. Yang paling ini 1, jadi nggak kerasa banget. Kalau kita tambah 2, 3, 4, ini kerasa banget nih. Dan ini setirnya masih mengikuti dengan mulus loh. Wow. Keren. Dia yang tidak ada di Honda Sensing ini cuman lead car departure alert ya. Jadi yang semacam mengingatkan kita pada saat mobil sudah maju. Di situ tidak ada. Selengkapnya sudah ada.
seperti auto dimming itu sudah ada, lane keep assist ini yang saya coba, adaptive cruise control juga, terus juga ada blind spot monitoring yang di situ tidak ada, sayangnya di situ aja. Selebihnya semuanya ada, jadi sudah mencakup mobil-mobil kekinian lah yang sudah ada fitur-fitur canggih, dan dia sudah ada sensor depan dan belakangnya. Jadi jika Anda terlalu dekat dengan mobil depan, itu sensor akan berbunyi. Dan yang saya kelupaan tuh air wipernya tuh jika kita nyalakan di sini itu langsung dari wipernya. Jadi biasanya kalau mobil kan ada dari terpisah gitu ya. Kalau ini tuh langsung dari wiper. Jadi sapuannya tuh bersih banget. Apalagi mobil ini kotak. Wow, ini pasti mantep banget nih. Dia mirip kayak CR-V juga. Nah, itu saja untuk bagian kita rasa berkendaranya ya. Mungkin yang kurang di sini hanya pada peredaman kabin. Mungkin bisa ditingkatkan lagi ya. Dan juga concernnya itu pada bagian head unit. Sayang banget head unitnya masih kecil. Coba kalau misalnya di-upgrade lagi mungkin lebih oke. Mungkin bisa dijadikan facelift, ditambahkan dengan head unit yang bagus, atau enggak seperti HR-V yang sudah wireless ini juga wireless Android Auto dan Apple CarPlay itu bisa tuh. Nah, itu saja dari saya. Mungkin saya akan langsung membahas harga dan lain-lainnya ya kepada rekan saya nanti di Honda. Ikuti terus video ini. Sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan namanya siapa, Mas? Baik, terima kasih Mas Rizky. Perkenalkan, saya Mas Bagas. Terima kasih teman-teman Motor Review sudah datang di Honda Megatama Kalimalang. Oh iya, sama-sama. Karena kami berterima kasih banget nih sebelumnya karena sudah meminjamkan unit ini. Baik. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa minjem unit yang lain lagi ya buat di review. Pasti. Oke, kita akan membahas mungkin mobil ini ya. Karena mobil ini kan baru banget ya di Indonesia. Apalagi baru masuk. Kira-kira variannya ada apa aja sih, Mas? Untuk varian Stepwagon ini Stepwagon pertama kali masuk di Indonesia ya. Jadi Stepwagon ini build up dari Jepang langsung. Oh, langsung dari Jepang ya? Langsung dari Jepang. Oke. Dan varian yang masuk ke Indonesia memang hanya satu. Satu aja ya? Ya, tipe Spada HEV. Yang bisa dibuka kayak wak-wak itu apa sih yang dari samping itu, Mas? Oh, itu generasi sebelumnya, Kak. Oh, sebelumnya. Generasi sebelumnya, iya. Okay. Kalau di Jepang itu generasi kelima. Kelima. Oh ya, soalnya saya ada salah nih. Oh iya. Dalam menyampaikannya. Karena generasi sebelumnya itu atau awal-awal memang kurang kita tuh pasti jarang melihat juga kan. Ah iya, jarang melihat ya. Memang di Jepang aja. Cuma di Jepang aja. Nah, ketika produk globalnya baru generasi-generasi sekarang ini, generasi kelima, generasi keenam, dan yang di sini adalah yang generasi terbaru ya? keenamnya. Atau yang pertama kali masuk di Indonesia. Iya. Oke, berarti cuma satu saja ya varian. Cuma satu varian saja. Oke, untuk varian warna nih, ada apa aja sih di sini? Yang masuk ke Indonesia ini ada 5 varian warna. Ada 5 ya? Yang pertama itu Crystal Black Pearl atau warna hitam. Yeah. Dan yang kedua Platinum White Pearl atau warna putih, atau yang tadi kita review ya. Ya, itu warna putih. Yang ketiga ada Meteorite Grey Metallic, warna abu-abu. Ya, yang keempat namanya Twilight Mist Black Pearl atau kita biasa sebut warna ungu gitu ya. Ungu tua. Dan yang terakhir warna ini Crystal Garnet Metallic atau warna merah. Oke. Jadi ada 5 varian warna. Jadi ada 5 variannya. Wah, banyak banget tuh. Jadi bisa pilih-pilih langsung ya. Benar. Oke, langsung main-main aja di Honda Megatama. Di Honda Megatama Kalimalang. Dan izin Mas Rizky buat teman-teman Motor Review yang mau beli Honda Stepwagon di bulan ini, di bulan Oktober, ada benefit nih. Jadi dapat ketika beli Honda Stepwagon ini dapat voucher service sampai dengan 5 juta. Oh, sampai dengan 5 juta. Okay. Jadi voucher service itu bisa dipakai untuk beli spare part, untuk beli service, untuk beli aksesoris senilai 5 juta rupiah. Oke, banyak banget tuh guys.
buru-buruan dah beli mobil Stepwagon ya. Ya. Oke. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Bagas. Mas Bagas. Ya. Dan nomornya apa nih nomornya? Coba. Nomornya boleh di bawah sini 0822 11 03 2452. Mas Bagas Honda Megatama Kalimalang. Oke. Langsung nanti saya akan masukkan di deskripsi atau nggak di bawah sini. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Ada yang pengen ditambahkan dari Mas ya? Untuk teman-teman yang masih bingung mau coba mobil apa dan mau datang test drive, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut ngerepotin kita para sales. Gak apa-apa, datang aja test drive, kita dealer terbuka 24 jam lah semuanya ya. Oke. Iya. Gak milih-milih customer kan ya. Langsung saya datang. Itu saja dari Mas Bagas ya. Benar. Terima kasih sudah mengizinkan kami. Terima kasih juga Motor Review. Iya. Kasih ya Mas. Oke. Semoga maju terus. Amin, amin. Motor Review juga. Sip.